Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak kamu merasa sudah berusaha keras tapi rezeki terasa malah jauh? Kerja dari pagi sampai malam, cari peluang, ikut pelatihan, bangun koneksi, tapi dompet dan rekening tetap tipis. Orderan masih sepi, tawaran kerja nggak kunjung datang juga. Akhirnya kita mikir, jangan-jangan aku nggak cukup pinter, atau jangan-jangan aku nggak disayang sama Allah. Padahal bisa jadi ada satu pintu rezeki yang belum kita ketuk, yaitu doa. Bukan karena Allah nggak kasih, tapi karena kita lupa minta sama Dia dengan cara yang tepat. Hari ini, yuk kita bahas pelan-pelan tentang doa minta rezeki yang sering kita abaikan. Doa yang ringan, tapi dalam dan penuh makna, yang bukan cuma keluar dari mulut, tapi dari hati yang terdalam. Pertama-tama kita luruskan dulu, rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu juga kesehatan yang selalu kita nikmati, waktu yang berkah, teman yang jujur, pasangan yang sabar, anak yang lembut hatinya, bahkan ketenangan hati saat semuanya belum selesai. Tapi sayangnya, kita seringkali mengukur rezeki hanya dari saldo rekening, hanya soal materi duniawi saja. Padahal Allah membagikan rezeki dengan cara yang gak selalu bisa dihitung, tapi bisa dirasa. Nah, berkaitan soal doa, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menambah umur kecuali kebaikan." Doa itu bukan pelengkap usaha, justru doa itu bagian dari usaha. Tapi pertanyaannya, doa seperti apa yang selama ini kita panjatkan? Kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita juga baca, Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Tapi hati kita kadang gak sadar minta apa. Kadang dibaca tergesa-gesa, kadang sambil melamun, atau bahkan gak yakin doa itu bakal dikabulkan. Kita lupa, salah satu sebab doa gak sampai ke langit adalah karena hati kita gak hadir waktu kita meminta. Rasulullah SAW bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh." Misalnya kayak seorang ibu rumah tangga setiap hari bangun subuh, ngurus anak, nyiapin masakan, tapi tiap malam malah gelisah. Uangnya nggak cukup, padahal sudah berhemat. Tapi ketika ditanya, "Ibu udah doa minta rezeki belum?" Jawabnya, "Iya sudah, tapi nggak tahu harus doa apa." Nah, yang harus kita tahu, doa itu bukan harus panjang, bukan harus doa ini itu. Yang penting harus hadir. Hati kita hadir dan menghayati saat kita berdoa kepada Allah. Dan yakin kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke inti, doa minta rezeki yang sering kita abaikan. Ternyata bukan doa dengan kalimat panjang, tapi doa yang bentuknya amalan hati. Yang pertama, istighfar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Garis besarnya,
Istighfar itu bukan cuma soal minta ampun, tapi juga tanda kita sadar bahwa kita hamba yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Coba ingat-ingat, berapa kali hari ini kamu bilang astaghfirullah? Di tengah aktivitas kerja, di sela kesibukan, di atas motor, di dapur, sebelum tidur. Berapa kali hati kita dengan jujur mengucapkan astaghfirullah? Nah, itu doa selama kita jujur mengucapkannya. Contohnya kayak seorang pemuda yang lama nggak dapat kerja, dia akhirnya ubah rutinitasnya. Setiap habis sholat, dia duduk sebentar, istighfar minimal 100 kali. Nggak lama, tiba-tiba ada temannya ngajak proyek freelance. Apakah itu langsung karena istighfar? Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, hatinya jadi lebih tenang, dan itulah yang mengundang rezeki untuk datang. Yang kedua yaitu tawakal. Kadang rezeki kita nggak datang karena kita terlalu sibuk mengatur semuanya sendiri, tanpa menyerahkan kepada Allah, tanpa melibatkan Allah. Kita merasa kita bisa sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari pergi dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang." Burung gak duduk nunggu rezeki, tapi juga gak khawatir berlebihan soal rezeki. Dia terbang, berusaha, tapi hatinya yakin sama Allah, tawakal sama Allah. Misalnya, ada seorang pedagang, dagangannya kadang laku, kadang enggak. Tapi dia punya kebiasaan, sebelum buka lapak, dia sholat duha, terus berdoa, "Ya Allah, cukupkan aku hari ini dengan rezeki yang halal dan berkah." Ternyata hari itu, langganan lamanya datang bawa pesanan besar. Lalu pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau mungkin buah dari tawakal? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti, hatinya pasti lebih tenang setelah tawakal. Keadaan itulah yang membuat rezeki itu datang. Sebenarnya kita selalu berusaha. Kita udah cari link, perbaiki skill atau kemampuan diri, jaga amanah, jujur, bersungguh-sungguh. Tapi, pernahkah kita mengandalkan Allah sepenuhnya? Mungkin bukan rezekinya yang ditahan, tapi hatinya yang belum siap nerima dengan bersyukur. Atau doanya belum benar-benar kita panjatkan dari hati yang jujur. Yuk mulai hari ini, kita biasakan doa yang sering kita abaikan. Istighfar dengan penuh penghayatan, tawakal kepada Allah sebelum dan sesudah berikhtiar. Doa ringkas tapi penuh pengharapan. Jadi, rezeki itu bukan cuma dicari, tapi juga diminta. Dan doa bukan cadangan terakhir, tapi justru senjata utama. Semoga setelah ini, kita bukan cuma rajin kerja, tapi juga rajin minta kepadanya. Bukan cuma semangat usaha, tapi juga tenang dalam tawakal di jalannya. Semoga Allah cukupkan rezeki kita dengan segala yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan, yang penuh keberkahan, kenikmatan, dan penuh keberkahan. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, bantu sebarin ya. Semoga bisa bantu orang lain yang lagi nyari jalan rezeki juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga Allah jaga rezekimu dan hatimu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.